Wah, tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Yeay! Karena hari ini adalah hari Minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersukacita menyanyikan lagu Hari Ini Adalah Harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita buka ibadah kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersuka cita karena hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk sama-sama beribadah di hari Minggu yang baik ini. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, masuklah ke dalam hati kami agar kami dapat beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong juga agar teman-teman kami yang belum dapat bersama dengan kami hari ini, yang sedang bersedih, Engkau hiburkan, yang sedang sakit, kiranya Engkau yang sembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beribadahlah bersama kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ternyata yang bergembira hari ini bukan hanya adik-adik saja loh. Tadi kakak melihat si Eneng teman kita bersama Karya, sepertinya Eneng sangat bergembira. Kira-kira kenapa ya Eneng sangat bergembira seperti itu? Nanti kita tanya ya. Sekarang kita siap-siap untuk mendengar firman Tuhan bersama Karya. Yuk kita nyanyi lagu Mari Mendengar Cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Sekali lagi adik-adik. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Yes. Halo Neng, kok kelihatan gembira sekali? Coba kakak, kenapa Neng gembira? Habis dapat kado pasti ya? Bukan kak, habis makan es krim? Bukan juga. Apa ya? Nah tadi Neng bantu Bu Guru bawa peralatan olahraga ke gudang. Setelah selesai kelas Eneng berolahraga. Wah hebat, luar biasa. Itu tindakan yang terpuji. Tapi kaki kamu katanya masih sakit. Gimana itu kalau bebantunya? Sedikit sih kak, tapi Eneng kan pengen bantu Bu Guru juga. Wah hebat ya. Kamu mau membantu membereskan peralatan itu. Nah, kakak akan bercerita nih di sekolah minggu ini nih, persis seperti yang kamu lakukan. Apa itu kak? Walaupun kamu dalam keadaan sakit, tetapi kamu tetap mau membantu ibu guru.
Wah, Neng mau kak dengerin cerita firman Tuhan? Neng mau kak? Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan ya, juga adik-adik di sini. Ya, begini ceritanya. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tetap teguh walaupun banyak kesulitan. Kita buka Alkitab kita ya, sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ada seorang bapak bernama Richard Wurmbrand. Dia keturunan Yahudi yang tinggal di negara Rumania. Negara Rumania itu ada di Eropa Timur, adik-adik. Bapak Richard ini dari kecil sangat cerdas, rajin sekolah, berbakat ya. Kemudian dia suka membaca dan dia suka belajar sehingga dia menguasai hampir 9 bahasa. Wah, luar biasa sekali ya Pak Richard ini ya. Lalu dia bekerja sebagai pialang saham. Nah, pada saat itu dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia meninggalkan pekerjaan lamanya. Dia ingin melayani Tuhan sepenuh hati. Tetapi adik-adik, pada masa itu masa yang kurang baik. Keadaan tidak terkendali. Jadi orang tidak boleh seperti kita nih adik-adik ya, memuji Tuhan, pergi ke gereja, baca Alkitab dengan bebas. Kita tidak bisa ke sekolah minggu dengan bebas, bukan karena corona, tetapi pada masa itu dilarang kita untuk memuji Tuhan. Sampai suatu ketika Bapak Richard yang rajin memberitakan firman Tuhan ini harus dilarang dan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak penjara itu seperti apa? Iya, benar sekali, penjara itu kita ditaruh di sebuah ruangan yang sempit ya, kemudian kita
kita tidak bisa bebas kemana-mana, tidak bisa bermain, ya, tidak bisa kita ngobrol, kita olahraga, semuanya waktunya ada dibatasi. Ya, seperti kita lihat di film atau di TV. Seperti itu, tidak enak sekali ya. Padahal Bapak Richard ini sayang dan suka memberitakan firman Tuhan. Wah, ternyata walaupun kita suka memberitakan firman, tetapi tetap saja ada kesulitan ya. Hal itu seperti juga dialami oleh Bapak Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat? Bapak Rasul Paulus juga pernah dipenjara. Bukan karena dia orang jahat atau orang yang tidak baik sehingga dihukum, tetapi karena waktu itu tidak boleh orang memberitakan firman Tuhan. Jadinya Bapak Paulus dipenjara juga. Tetapi yang terjadi, Bapak Paulus tidak bersedih hati waktu di penjara. Dia justru bersukacita, tetap bersukacita, malah mengabarkan firman Tuhan di dalam penjara. Adik-adik ingat nggak apa yang terjadi pada waktu malam Bapak Rasul Paulus malah memuji Tuhan? Apa adik-adik? Iya, benar sekali. Rantai yang mengikat Bapak Paulus bisa lepas sendiri. Wah, luar biasa. Dan malam itu Bapak Paulus bisa keluar. Dan juga orang-orang di penjara kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Bapak Paulus. Tapi Bapak Richard tidak mengalami seperti Bapak Rasul Paulus. Wah, kok bisa ya? Sedih juga ya. Iya, cara Tuhan menolong orang percaya itu banyak caranya. Tetapi Bapak Richard tetap setia, tetap berpegang teguh walaupun banyak kesulitan dia dimasukkan selama di penjara, tetap memberitakan firman Tuhan, menolong para tentara yang datang, yang di penjara juga bersama-sama dengan beliau. Dan yang paling menyedihkan, Bapak Richard ini dipisahkan dari anaknya. Pasti sedih sekali ya kalau kita dipisahkan dari mama atau papa. Bapak Richard mengalami itu juga, dipisahkan juga dari istrinya, malah istrinya dipenjara juga. Wah, sedih sekali ya. Sepertinya tidak enak ya melayani Tuhan. Tetapi adik-adik, kita belajar Bapak Richard ini tidak pernah mengeluh, tetap setia memberitakan firman Tuhan. Ini Bapak yang luar biasa. Dan adik-adik, setelah 25 tahun baru Bapak Richard keluar dari penjara dan berkumpul dengan keluarganya. Lama sekali ya. Iya, memang cara Tuhan berbeda-beda. Kemudian beliau justru makin taat, makin cinta sama Tuhan dan menulis banyak buku mengenai kekristenan sampai 18 buku untuk dia berbagi iman tentang Tuhan Yesus. Tidak usah takut ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada masalah, dalam keadaan tidak enak. Roh Kudus memberikan kekuatan dan menghibur supaya kita tetap kuat dan tidak menyangkal Tuhan. Justru kita makin kuat iman kita, makin kita suka menceritakan kebaikan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh teman kita Neng tadi. Walaupun dia dalam sakit, keadaan sakit kakinya, tapi Neng mau menolong ibu guru membantu memasukkan alat olahraga ke gudang. Sekarang kakak mau tanya nih, apa yang adik-adik lakukan? Seperti contoh Neng tadi apa? Coba apa? Iya, pintar adik-adik. Walaupun sakit, disuruh mama papa makan, mau iya walaupun nelannya susah. Mau minum obat walaupun obatnya pahit, mau membantu mama papa walaupun adik-adik mungkin capek. Itu yang luar biasa. Anak Tuhan yang hebat, hebat, dan hebat. Nah, sekarang kita akan berpisah adik-adik. Kita akan bertemu minggu depan dan kita akan tetap melakukan firman Tuhan, yaitu kita tetap setia walaupun di dalam kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini
diambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita berikan persembahan kita. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop seperti ini dan membawanya ke gereja ketika adik-adik beribadah nanti. Atau adik-adik dapat meminta bantuan mama papa untuk mengirimkannya ke rekening gereja dengan nomor berikut ini. Nah adik-adik, ternyata kita tidak perlu takut ketika menghadapi kesulitan ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang akan selalu menolong kita. Oleh karena itu, setialah untuk selalu berbuat baik. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kami sukacita. Tuhan telah meneguhkan kami, agar kami selalu setia untuk berbuat baik. Tuhan Yesus, sertailah kami di dalam sepanjang hari-hari kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap teguh di dalam Tuhan ya. Dah.